SM? Kalau yang dengan Bapak Ibu Saudara, Shalom. ada sukacita pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Ibadah di hari terakhir bulan Maret 2025 pagi hari ini akan dilayani oleh Evangelis Prayogo beserta dengan tim Suka dan Rela. Sebuah nama senang dan rela ya, senang dan rela. Ya, sebuah nama yang luar biasa yang menyentuh hati saya. Ketika pertama kali saya boleh berjumpa dengan Pak Prayogo dan tim Senang dan Rela sekitar 8 bulan yang lalu di Ringin Pintu malam-malam saya ketemu beliau luar biasa semangat melayani Tuhan begitu luar biasa. Dalam pada kesempatan pagi hari ini kita akan beribadah, kita akan menyukakan akan hati Tuhan dengan senang dan rela. Amin saudara. Bersama-sama kita akan balik berdiri, kita akan menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya daripada Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi, yang dengan setia memelihara ciptaannya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya dan Roh Kudus akan memimpin dan menyertai ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama berkat Tuhan kita Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, berikan salam kepada saudara kanan kiri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Sampaikan selamat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Sebelum kita yang ada, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan bersama di hari ini. Kita akan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke
buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kedepannya buat Tuhan Yesus ya. Haleluya.
akan nyanyikan lagu Gandol Gusti. Setiap kita dipegang oleh Tuhan, dan kita mau berpegang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu kalau pada saat pagi hari ini, pagi yang indah di dalam kehidupan kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Engkau Bapa. Bapa Surgawi, kami akan pokok doa yaitu persembahan bagi jemaat Tuhan yang sudah mengulurkan tangannya, kiranya Tuhan Engkau memberkati berlipat ganda. Kami juga berdoa Tuhan yang belum sempat memberikannya, kiranya Tuhan juga Engkau memberkati. Terima kasih Bapak Surgawi, inilah doa ucapan syukur kami ke dalam tangan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah memuji kepada nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan mendengar firman Tuhan. Di dalam kesetiaan kita punya Tuhan yang tetap setia dan berubah kita. Dia sudah berkali-kali menolong kita di dalam kelemahan kita, di dalam kejatuhan kita. Tuhan selalu mengangkat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Oh, begitu
Yesus setia. Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur jika Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk ada di tempat ini boleh memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Benar Tuhan bahwa Tuhan berkali-kali menolong kami. Tuhan setia kepada kami. Hari ini kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada, semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah perkasa kami, kekayaan kami, kepandaian kami, kehebatan kami, tapi kami ada satu sebagaimana kami ada, semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan berkali-kali menolong kami. Kami mau hidup tetap dalam rancangan-Mu, dalam kehendak-Mu. Oleh karena itu, jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan sendiri ambil alih dengan firman ini Tuhan, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di tempat ini kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan setelah pulang dari tempat ini hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami semakin memuliakan nama Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan berbawa dulu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala, Ibu yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk boleh melayani tempat ini bersama tim SR ya. Senang dan rela. Ini tidak boleh mengeluh, tidak boleh mencucu, tidak boleh bersungut-sungut. Itu prinsip pelayanan kami Pak. Dan di duit tetap sukacita. Amin. Nek duit ngomong aja kalau Gusti. Ya kalau Bapak Ibu ada yang belum kenal, nama saya Prayogo. Saya punya satu istri. Jadi istri saya yang paling cantik di dunia ini. Ya. Saya sehari-hari di Politeknik di Malang, Bapak Ibu di Polinema. Sudah malam di sana. Asal saya Jogja. Tiba-tiba menempatkan saya di Malang. Dan istri saya di Brawijaya. Jadi kami sama pendidikan. Saya punya dua anak, perempuan semuanya. Nomor 1 sudah selesai S2 di Brawijaya, nomor 2 sudah selesai di S1 di Brawijaya. Sejak kami dipulihkan 2009, Tuhan tempatkan saya melayani di Malang Selatan, Pak, dari desa ke desa. Makanya wajah saya seperti orang desa. Nah, saya belajar dan berusaha untuk tetap melayani Tuhan ya. Karena ketika kami dipulihkan 2009, saya hanya merasa punya hutang sama Tuhan. Maka cara mengembalikan hutang saya ya dengan cara seperti ini. Salah satunya saya konselor keluarga, saya juga mentor banyak pria. Sampai hari ini saya juga malam untuk si Tuhan akan pelayanan kepada kami ya. Kenapa saudara? Memang Tuhan memanggil kita dan memilih kita untuk melakukan 2 tugas Bapak Ibu. Yang pertama, tugas orang Kristen adalah melayani Tuhan. Katakan melayani Tuhan. Kenapa kita disuruh rumah tangga menikah supaya itu melayani? Ya. Kenapa kita diberi pekerjaan, diizinkan Tuhan buka usaha supaya melayani? Seperti Yesus datang ke dunia bukan dilayani tapi melayani. Yang kedua, tugas kita ini sekarang mempersiapkan kematian. Katakan mempersiapkan kematian. Ragu-ragu ngomong masalahnya. Semuanya pasti jangan takut Bapak Ibu. Semuanya pasti akan mati. Saya tidak tahu di antara kita siapa yang dipanggil Tuhan duluan. Yang pasti bukan saya duluan. Katakan amin. Ya kan semuanya tiba-tiba terjadi. Kemarin gempa di Myanmar berapa yang meninggal itu ya? Saya nggak tahu juga ada hal yang ada informasi sampai tahun 2006 ini akan banyak terjadi sesuatu yang tiba-tiba di dunia ini. Karena itu kita harus selalu siap-siap ya, tidak melihat umur dan tidak harus sakit. Nah, yang kedua, Kristen itu masalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Kristen adalah hubungan dengan Tuhan.
bukan agama sebenarnya, tapi hubungan Tuhan dengan manusia. Oleh karena itu, sejauh mana hubungan baik kita dengan Tuhan itu menentukan respon kita kepada sesama kita dalam hidup kita. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, maka responnya pasti baik. Katakan amin. Kalau kita tidak punya masalah, tidak punya utang, tidak pernah difitnah, ya kan, tidak pernah sakit, mungkin respon kita bisa baik-baik saja, bisa tersenyum, ucap syukur. Tapi bagaimana ketika kita menghadapi situasi sulit? Ya, tiba-tiba terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Bagaimana? Apakah respon kita seperti yang Tuhan kehendaki? Bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Atau sebaliknya, marah, emosi, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, mengeluh. Kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu, berarti hubungan kita dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Makanya hubungan kita dengan Tuhan menentukan respon kita ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Dan hari ini banyak orang mengalami situasi yang sulit. Banyak orang mengalami situasi yang tidak menyenangkan, masa-masa yang begitu berat, saudara. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Semakin hari semakin lebih baik, semakin harmonis, semakin lebih dekat. Mengapa? Karena Tuhan sumber sukacita, Tuhan sumber damai sejahtera, Tuhan sumber berkat, sumber mujizat, sumber pemulihan. Hanya mendekat kepada Tuhan itu satu-satunya yang membuat kita tetap taat di masa yang berat. Katakan amin. Tema hari ini adalah tetap taat di masa yang berat. Kenapa saya ambil tema ini? Bukan berarti cuma di sini sekarang mengalami masa-masa yang berat. Enggak ya. Kita saja kelihatan nanti ya. Tapi ya itulah kehidupan kita. Ya, jangan berpikir bahwa itu Tuhan kalau nggak ada masalah, gitu. Nggak punya utang, nggak pernah difitnah, enggak. Ya, itu Tuhan itu. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami situasi sulit, menderita, karena Tuhan sedang membentuk dan proses kita supaya semakin kali murni. Mengapa Bapak Ibu? Karena manusia pertama jatuh dalam dosa, sehingga apa kutuk itu yang kemudian dialami oleh umat manusia di muka bumi ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetap taat di masa yang berat. Ini penting untuk kita semuanya. Kalau kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan, kita juga percaya bahwa kehidupan yang kekal itu selama mati. Di dunia hanya sementara. Maka jangan pernah merasa paling benar, jangan pernah merasa paling memiliki, dan jangan merasa paling penting. Karena semua kebenaran hanya adalah Tuhan Yesus, semua milik Tuhan, dan yang utama adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka mari kita belajar untuk melepaskan hal-hal yang menghalangi berkat-berkat Tuhan itu. Apa yang kita lepaskan? Ego kita lepaskan. Kita lepaskan pengampunan, kepahitan, kita lepaskan semua yang menghalangi setiap berkat-berkat Tuhan. Baru kita bisa merasakan. Tidak akan mungkin kita bisa mendekat kepada Tuhan tanpa melepaskan. Ya, maka harus belajar untuk melepaskan. Dan kemudian baru bisa melekat kepada Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami satu kehidupan yang berat? Ya, yang berat. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2-3, Bapak Ibu. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2-3 dikatakan demikian. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi yang pertama, mengapa kita diizinkan mengalami masa-masa yang berat? Nah, masa-masa berat adalah tanda kehidupan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini sekarang diproses Tuhan, mengalami situasi berat, berarti kita masih hidup. Amin. Amin. Berarti kita masih hidup. Tanda kehidupan adalah penderitaan. Nah,
kalau kita peduli kepada sesama kita atas penderitaan orang lain, kita berarti masih manusia. Jadi yang pertama, tanda kehidupan. Mengapa? Karena ketika kita menderita berarti kita masih hidup. Yang kita peduli kepada penderitaan orang lain berarti kita sebenarnya masih manusia. Yang kedua, saudara, penderitaan yang diizinkan Tuhan kita alami seperti dalam Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 25. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 25 dikatakan apa? Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Bayangkan Musa dipungut anak oleh putri Fir'aun dan dia diberikan tempat yang sangat layak. Tapi justru Musa setelah dewasa menolak. Padahal banyak orang bangga dengan jabatan, dengan anak pejabat, anak raja. Apa yang kemudian dikatakan? Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Luar biasa Musa orangnya, betul-betul dipakai Tuhan. Dia dipandang menderita bersama umat Allah dibandingkan dia sebagai putri Fir'aun. Artinya yang kedua, Bapak Ibu, penderitaan adalah bagian dari ibadah kita. Kalau kita melayani gereja tempat yang nyaman, yang aman, semua juga mau. Mengapa kemudian hambanya Pak Pendeta Yosya memilih tempat ini? Karena lebih suka. Bukan saya bilang begini ya, seperti sekarang. Bersama nikmati proses itu, karena itu bagian dari ibadah membentuk kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Pendeta itu bagian ibadah kita. Jangan dikira bahwa Tuhan itu selalu identik dengan uang, identik dengan berkat. Di luar sana orang yang tidak mengenal Yesus uangnya banyak, Bapak Ibu. Dan kita, maka jangan pernah ukur Tuhan dengan uang, jangan pernah ukur Tuhan dengan harta benda, dengan jabatan. Kita akan sakit hati, kita akan kecewa. Tapi ukurlah Tuhan dengan keselamatan, dengan anugerah yang begitu besar. Ya saudara, penderitaan yang kita alami itu seperti dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Dikatakan apa? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi yang ketiga, penderitaan yang kita alami saat ini itu adalah karunia Allah. Karunia itu adalah anugerah. Bayangkan, memang banyak orang diberi karunia menyembuhkan, mengusir setan, bernubuat. Tapi satu hal yang seringkali kita lupa, kita juga diberi karunia menderita. Mengapa? Supaya tidak sombong. Itulah mengapa Paulus mengatakan Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging saya. Tuhan bisa mengambil duri itu, tapi Tuhan biarkan ada dalam tubuh saya supaya saya tidak sombong. Makanya mengapa kita diizinkan Tuhan mengalami situasi sulit, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Orang kalau menderita itu dia semakin dekat pada Tuhan. Orang semakin susah semakin dekat pada Tuhan. Itu saya doakan Bapak Ibu sudah menderita supaya semakin dekat pada. Lihat kan? Kan gitu coba kalau pas susah, Tuhan tolong Tuhan, ini layak ngangsur. Waduh. Layak ngangsur. Terima kasih. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ada seorang ibu datang ke tempat saya. Dia punya hutang, Bapak Ibu. Pak, doakan saya supaya hutang saya lunas. Saya bilang tidak mau doakan ibu. Bapak ini gimana sebagai hamba Tuhan? Nah, terus gimana Pak hutang saya supaya lunas? Ya sudah, kayak bulan aja diangsur, saya bilang. Oh gitu Pak, ya iya, nggak usah didoakan. Ya ibu didoakan ya Pak, kalau bersuju. Pulang gitu kan, susah jadi. Kemudian berapa bulan lagi ketemu saya, iya Pak, ternyata hutang itu nggak bisa didoakan. Cara Yesus, hutang lunas. Selama tidak diangsur tidak lunas. Tapi apa nih nggak diangsur nggak
doakan. Iya benar juga Bapak. Karena kita bertanggung jawab. Kalau kita nggak bisa. Oleh karena itu, yang ketiga bahwa penderitaan yang terizinkan adalah bagian dari karunia, dari anugerah Allah yang terizinkan kepada kita. Ya. Lalu yang keempat, saudara-saudara, 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Panjang nggak apa-apa Bapak Ibu ya? Boleh? Karena kita baru pertama saya kira-kira khutbah saya kira-kira 3 jam. Bapak Ibu kuat? Kuat? Saya tidak kuat. Nggak pulang-pulang nanti. Yang keempat 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti. Jadi ketika kita menderita kita sedang meneladani Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Suka tidak suka kita ini harus meneladani Kristus. Maka konsep keselamatan di dalam Kristus adalah penderitaan, kematian, kebangkitan baru keselamatan. Ya. Jadi seringkali kita diizinkan Tuhan menderita supaya apa? Orang-orang sekitar kita selamat seperti Yesus menderita untuk keselamatan kita. Ini konsep kekristenan. Maka kalau kita mencari tempat ibadah nyaman, aman, gak ada masalah, orang itu akan bertumbuh imannya, gak akan berbuah hidupnya. Maka Bapak Ibu di tempat ini sedang diproses Tuhan, bersyukur. Karena itu bagian dari keteladanan kita kepada Kristus. Kalau ada yang sakit pinggang, ada yang sakit pinggang? Ya. Gak ada. Oh iya? Ada. Tuh berarti masih punya Pinggang. Ada yang jantungnya berdebar, bersyukur karena berarti masih ada jantung. Bersyukur kalau ada yang sakit gigi, berarti punya. Enggak punya gigi, sakit gigi. Maka seringkali terizinkan kita mengalami satu proses yang tidak menyenangkan supaya kita bersyukur. Saya bilang lagi bahwa Kristen itu hubungan Tuhan dengan manusia. Kalau hubungan kita baik kepada Tuhan, pasti baik pada manusia. Katakan amin. Nenek cucu, murid-murid tersinggung. Di sini nggak ada, amin. Ada yang ngaku. Di sini nggak ada. Di sini saya tidak tahu. Kita ke gereja tiap minggu, tapi bagaimana respon kita? Pulang gereja bersport, sukacita tiba-tiba direpot orang. Wah, gimana responnya? Haleluya. Gombal. Padahal dari gereja belum ada 1 jam dikepot orang kaget. Bagaimana respon kita, saudara? Apa kita menunjukkan hubungan baik dengan Tuhan? Kalau kita kemudian masih marah-marah, tersinggung, saya minta maaf. Hari ini kita perbaiki. Amin. Ya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang keempat, penderitaan yang Tuhan izinkan sesungguhnya kita sedang meneladani Kristus. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 kita belajar dari Sadrak Abednego ini. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perang yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan sampai itu Bapak Ibu, ujiannya lebih berat daripada kita. Kita kadang hanya dari omongan orang sudah sakit hati. Ada lagi seorang ibu datang ke tempat saya. Kami banyak ibunya. Pak, sekarang saya itu kalau dirasani tidak marah. Ibu sini dulu Pak, saya dirasani tak boleh Pak. Roh itu Pak.
bisa berubah kenapa? Ada resepnya? Ada. Terus, ya kenapa harus marah Pak? Saya dirasakan orang. Oh kadang-kadang saya sudah ngerasain orang. Dan orangnya ada di sini. Saya belum tentu lebih baik daripada orang itu. Ibu ini bisa sama Bapak Ibu. Betul. Saya suka belajar Pak. Saudara seringkali kenapa kita tersinggung, marah, sakit hati, kepahitan? Karena kita merasa paling benar. Karena kita merasa paling penting. Maka hari ini Bapak Ibu, Sadrak Mesak Abednego tidak merasa paling benar, tidak merasa paling penting. Ketika diberhadapkan dengan dapur yang sangat panas karena tidak mau menyembah patung emas, ya, yang dibuat rajanya bukan Mesak, Sadrak Mesak Abednego mengatakan, sekalipun Tuhanku tidak menyelamatkan kami tetap tidak mau menyembah berhala. Bapak Ibu sanggup, sekalipun Tuhan belum menjawab doa kami, Pak, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan belum menjawab doa kami, Pak, kami tetap taat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau dengar dalam kehidupan kita. Sekalipun Pak punya ansur belum ada uang, tetap tersenyum dan bersyukur. Amin. Begitu Pak Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Itulah bentuk iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, Tuhan yang berkali-kali menolong kita. Maka jangan pernah menyalahkan keadaan, jangan pernah menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, saudara. Itu karakter orang Kristen, mencerminkan Kristus dalam hidupnya, bukan mencerminkan yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Ketika doa kita belum dijawab, ketika apa yang kita inginkan belum terpenuhi, sanggupkah kita mengatakan, sekalipun Tuhan belum menjawab dan belum menyediakan apa yang saya harapkan, aku tetap taat kepada-Mu ya Tuhan. Tidak terpancing oleh keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tidak marah, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang Tuhan mau, ya, bahwa Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percaya. Percaya. Berbagai orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Sadrak Mesak Abednego adalah orang pilihan Tuhan. Sadrak Mesak Abednego adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, dan mereka punya iman yang sempurna. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya tiap hari doa dengan istri saya, Bapak Ibu. Saya bilang begini, Tuhan terima kasih untuk hari ini, Tuhan berikan nafas kehidupan, Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Dan saya katakan begini, sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah-Mu dan kemurahan-Mu, pakailah kami menjadi alat-Mu, pakailah kami menjadi saksi-Mu, pakailah kami menjadi berkat terang dan garam bagi seorang. Itu saya katakan setiap hari, setiap pagi sebelum saya keluar. Maka saya tidak pernah kesulitan untuk melayani, saya tidak pernah mencari-cari pelayanan, saya tidak pernah meminta pelayanan, karena Tuhan sudah tetapkan kepada kita semuanya apa yang harus kita kerjakan. Percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menghalangi kita untuk taat kepada Tuhan? Ya pasti dosa. Dosa itu ada 4. Pertama, dosa pikiran, dosa dalam hati, dosa perkataan, dan dosa perbuatan. Maka jangan pernah membuka celah apapun untuk berbuat dosa. Yang kedua yang menghalangi adalah iman yang rapuh. Apa iman yang rapuh? Ragu-ragu akan janji Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak menyelamatkan ya. Tadi saya ngobrol dengan Pak Pendeta ketika Tuhan tempatkan di sini, ada tanda yang Tuhan kirim semakin mantap jiwa.
Luar biasa. Tidak ada keraguan akan janji Tuhan. Betul ya? Saya betul nggak pokoknya Bapak betulnya. Jangan ragu janji Tuhan, saudara. Sadrak Mesach Abednego tidak sedikit pun ragu akan janji Tuhan. Yang terjadi apa? Tuhan kirim malaikat menyelamatkan Sadrak Abednego. Tidak hanya itu, rajanya bukannya sampai menyuruh semua rakyatnya untuk percaya pada Tuhan. Itulah mengapa kita diizinkan menderita untuk keselamatan orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Iya, konsepnya cuma itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes pasal 20 ayat 29, katakan apa? Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan, percaya. Seolah-olah kita sudah berimannya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan itu untuk percaya, kesetiaan untuk berserah, dan ketekunan untuk pengharapan. No, belum tahu bahwa banjir akan datang ketika ia membuat kapal dan ditertawai kaumnya. Ketika pisau nyaris memenggal anak kekasihnya, buah hatinya. Musa belum tahu laut akan terbelah saat dia diperintahkan memukulkan tongkatnya. Para imam, pengusung tabut Allah, tidak pernah tahu bahwa deras air sungai Yordan akan berhenti dan kering ketika kaki mereka berpijak masuk ke dalam air. 2017 saya ke Israel bersama istri saya mengunjungi tempat-tempat di mana sejarah Alkitab ada. Saya semakin yakin bahwa di bawah kolong langit hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya ke Sinai, saya baru merasakan betul mengapa Tuhan mengirimkan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Di sini kami menginap semalam Bapak Ibu. Karena kami capek, kami tidak sempat naik ke gunung, ya kami di bawah. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan luar biasa untuk bangsa Israel. Kalau Tuhan Allah kita menyertai bangsa Israel, Tuhan yang sama juga menyertai kita. Betul? Saya baru tahu, iya ya, benar apa yang dirasakan bangsa Israel pada saat itu. Yang mereka tahu adalah mereka harus taat dan percaya pada perintah Tuhan tanpa berhenti berharap akan yang terbaik. Ternyata saudara, di balik ketidaktahuan kita, Tuhan telah menyiapkan kejutan yang luar biasa. Makanya Tuhan mau percaya. Biasanya tangan Tuhan bekerja di detik-detik terakhir pengharapan hambanya. Jangan berkecil hati saudara, karena terkadang Tuhan mencintai kita dengan cara yang tidak kita suka. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Lakukan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Biarlah kekuatan Simson, kebijakan Salomo, kesabaran Ayub, iman Abraham, inspirasi Daniel, ketulusan Esther, keberanian Daud, kesalehan Henokh, ketaatan Yosua, kesetiaan Ruth, sukacita Habakuk menjadi bagian dalam pribadi kita. Amin. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Yang terakhir ada 4 poin, Bapak Ibu, saya akan jelaskan. Sekarang upah orang taat di masa yang berat. Yang pertama, Yosua pasal 1 ayat 7-8 dikatakan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang pertama, orang yang taat di masa berat
pasti hidupnya berhasil dan beruntung. Katakan amin. Katakan amin. Beruntung itu tidak selalu masalah, tapi ketika kita dihindarkan dari malapetaka, dihindarkan dari sakit penyakit, itu bagian dari keberuntungan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, upah orang taat adalah beruntung dan berhasil. Yang kedua, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini akan melakukannya, yang sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas. Yang kedua, orang yang taat di masa berat, dia mampu berdiri teguh, tidak goyah, tidak terombang-ambingkan oleh dunia. Ini tuku TV gede, bersu. Toko itu kulkas 2 pintu bersu. Aku bisa Pak tuh kulkas Pak 3 pintu. Ya tokonya 2 pintu kita 3 pintu. Ya itu nih toko itu es ini sur Bapak Ibu. Karena ini hati ya gampang terpengaruh oleh keadaan Jakarta. Ya. Orang yang mampu berpikir begini konsepnya. Senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain. Tapi yang terjadi apa? Senang melihat orang lain, susah melihat orang lain. Orang yang taat firman Tuhan dia senang melihat orang lain senang. Mengapa? Bersukacitalah kepada orang yang bersuka cita. Ini jangan sampai kita susah melihat orang senang, senang melihat orang lain. Oh pernah wong dia ibu atau tahu melarangnya hati. Doa saya kabul. Yang ketiga, saudara-saudara, orang yang taat di masa yang berat dalam Kejadian pasal 6 ayat 16 dan 22. Walah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat ke bawah, tengah dan atas, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diberitakan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Yang ketiga, orang yang taat di masa berat, dia terhindar dari malapetaka dan hukuman. Katakan amin. Makanya kita yang bersyukur kalau saat ini sehat. Amin. Ya kan? Di luar sana banyak orang sakit. Ya, rumahnya gede aja, rumahnya kuat di bawah itu. Ada ruang karaoke-nya, ada kolam renangnya. Ya, yang punya rumah di rumah sakit pegang. Si karaoke pembantunya, renang, jacuzzi. Betul itu. Tapi jadi itu ada ini. Orang yang taat di masa berat terhindar dari malapetaka dan hukuman, bahkan di rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Katakan amin. Kita bersyukur kesehatan itu mahal sekarang, betul ya? Makanya salah satu firman Tuhan, kalau kita mau melihat diri kita itu ya muncul orang sakit, sama kita datang ke tempat pemakaman supaya kita tahu susah ya, waktu semati kan. Yang terakhir, yang keempat, orang yang taat di masa yang berat. Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah teruji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang keempat, orang yang taat di masa yang berat, dia pasti berbahagia. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang taat pasti berbahagia. Ada orang yang mengeluh, ya gimana mau berbahagia? Ya, karena itu saudara yang bersih Tuhan, Abraham, Nuh, Yusuf, Yosua, Paulus, Sadrach, Meshach, dan Abednego, Daniel, Ayub, dan yang lain-lain itu adalah contoh manusia yang tetap taat di masa yang berat. Dan mereka yang saya sebutkan sekarang di surga bersama-sama Tuhan Yesus. Karena kita seperti itu, ketika Yesus di surga. Kalau kita diizinkan Tuhan mengalami situasi berat, tetaplah taat kepada Tuhan. Karena amin. Ini sementara. Yang tadi surga, saudara. Nah, saya selalu mengatakan tentang hidup dalam kasih. Ya, kasih. Semua orang tahu kan kasih kan? Kasih itu apa?
kasih itu lemah lembut, terus murah hati, terus sabar, terus memaafkan, terus dan teman-temannya kira-kira begitu ya. Saya ringkes sore itu, kasih itu ada 3. Yang pertama, kasih itu memberi. Katakan kasih itu memberi. Kasih itu memberi. Kalau Bapak Ibu suka memberi, Bapak Ibu berarti sedang melakukan kasih. Amin. Orang yang suka memberi hidupnya tidak pernah kekurangan. Orang yang suka memberi kata Yesus pasti bahagia. Ayat di mana? Di Yohanes 13. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia memberi anaknya yang tunggal. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup dengan bahagia, banyak memberi. Pertanyaan saya, memberi dan menerima berat mana Bapak Ibu? Menerima. Hah? Ini sih. Bapak Ibu, ini saya ilustrasikan ya. Coba tangan sih. Beban lagi. Kalau saya tambahin terus, semakin apa? Semakin berat, Bapak Ibu. Perhatikan ya. Memberi dan menerima berat. Menerima. Orang Kristen yang suka menerima hidupnya semakin berat. Pengen diperhatikan, didoakan, dikunjungi, dikasihi. Walaupun doa puasa tetap berat. Maka jadi orang yang suka memberi. Katakan amin. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu suka menerima, Bapak Ibu belum hidup dalam kasih. Jadi pribadi yang suka memberi nggak harus uang, mendoakan, menghibur. Semuanya betul. Itu sarapan pakai. Balikan. Jadi yang pertama kasih itu memberi. Kalau Bapak Ibu suka memberi, Bapak Ibu sedang melakukan hukum kasih. Suami istri itu suka memberi, itu bahagia. Amin. THR. Sudah saya pastikan. Saya itu kalau sama istri saya kalau makan bayarnya rebutan, Pak. Apa ya? Keren dong. Bayar orang kamar mandi. Oleh pesennya apa? Begitu aku beli sudah gembira. Terakhir mana sih? Yang kedua kasih itu apa? Siap disalahkan. Tahu? Yesus tidak bersalah, siap disalahkan. Tidak marah. Yusuf nggak salah disalahkan, tidak marah. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak salah kemudian disalahkan masih marah, jangan bicara kasih. Ibu-ibu, rumah, ya paling beras tak kayak sikil, sil tak kayak beras. Si ngomong dia sopo, gak dirukam, ya, gak pernah diapresiasi. Enggak, kasih itu harus siap dilakukan. Yang ketiga, kasih itu adalah siap menanggung kesalahan orang lain. Kita menderita sedang menanggung kesalahan orang lain. Orang lain ya, selamat. Oleh karena itu, mari kita kerjakan hukum kasih. Yang paling terakhir, Pak, seperti yang di kaosnya teman-teman ini. 2 Korintus 12 ayat yang 10. Ya. Ada yang saya ketemu bahwa 2 Korintus 12 10. Bisa dibacakan ayat yang terakhir. Sudah sampai 12 saya. 2 Korintus 12 10. Ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ada 2 kata hari ini memberkati kita semuanya. Katakan senang dan rela. Katakan senang dan rela. Senang dan rela. Mau diproses Tuhan senang dan rela. Ya. Ada yang uangnya dipinjam orang lain belum kembali? Ada? Ada. Ya, kalau saya tanya nanti jawabnya senang dan rela, Bapak Ibu ya. Sama aja. Tolong ya. Adakah Bapak Ibu yang uang orang lain belum kembali? Jawabannya? Yo kamu. Senang dan
lebih baik memberi Pak. Ya, maunya saya juga punya pengalaman itu, maunya nolong jadi orang baik gitu. Waktunya kembalikan dan dikembalikan, kita malah dengan pesu-pesu. Senang kan? Itu betul nih jawabannya. Enggak lah. Siapa sih lagi betul nih? Ya kan? Senang dan rela. Ya. Wayang angsur katakan. Datang beribadah dengan memberi persembahan dengan hanya itu yang Tuhan mau. Katakan amin. Kita balik diri, musik sudah masuk ke depan. Kita akan musikan berkali-kali Tuhan menolong. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Tetaplah di masa yang berat ya. Maka kita akan berhasil beruntung, hindarkan dari malapetaka, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan pakai kita. Kita balik diri, kita akan musikan berkali-kali terus. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis daya, tetap mendiri dan percaya yang
di antara kita ada yang masih menyimpan sesuatu yang belum dilepaskan. Lepaskan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengalami kepahitan, kekecewaan, lepaskan semuanya. Tuhan mau Bapak Ibu mengalami satu berkat yang luar biasa. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling memiliki, jangan merasa paling penting. Lepaskan semua Bapak Ibu. Itu yang menghalangi berkatmu. Sanggup Bapak Ibu mengatakan, Tuhan, sekalipun doaku belum dijawab, aku tetap setia, tetap taat kepadamu. Lepaskan semuanya, lepaskan semuanya. Itu yang menghalangi mujizat Tuhan. Itu yang menghalangi sukacita. Itu yang menghalangi damai sejahtera. Ketika Bapak Ibu sanggup melepaskan beban Bapak Ibu, maka hari ini pemulihan terjadi di tempat ini. Berkat Tuhan tersediakan bagi Bapak Ibu semuanya. Lepaskan. Buka hatimu, buka pikiranmu, lepaskan semua. Lepaskan Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh baik. Kau melihat setiap pribadi, kau melihat hati mereka satu persatu. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dibuka, yang jatuh dibangkitkan kembali. Dalam nama Yesus terjadi satu dengan kehendak. Diberkati abangmu yang sudah terpercayakan pada dari usia ibu anak, berikan apa yang dibutuhkan, kekuatan kesehatan iman, berkat surga yang mengalir atas satu umat. Dalam nama Yesus, seluruh jemaat GIA Karangkates diberkati oleh Tuhan. Bangga rumah tanggamu, pernikahanmu, sawah ladangmu, ternak usahamu, semua diberkati oleh Tuhan. Terus ditaat kepada Tuhan. Maka mujizat terjadi, keselamatan, kesembuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkali-kali kau puji nama Tuhan. Saat ini saya akan mempersembahkan lagu pujian yang menjadi iman saya. Lagu ini saya tulis sendiri dan tercipta karena pengalaman saya bersama Yesus. Kehilangan arah
ibadah kita, kita akan mengakhiri waktu sebelum kami beribadah hambanya Bapak Yesus. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Dan pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak Evangelis Prayogo beserta dengan tim ya, senang dan rela dari Gunung Kawi. Nanti di follow ya YouTube-nya Mas Yahya Gunung Kawi, biar untuk pelayanan dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, tidak ketinggalan jika tadi Mbak Mega sudah menyanyikan pujian, sekarang Bu Muji dan teman-teman juga akan mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan. Sebelum nanti kita akan mendengarkan sedikit pengumuman dan berdoa syafaat. Saya persilakan, monggo Bu Muji. Shalom. Di nama Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Evangelis bersama rombongan. Saya bersyukur karena hari ini di tempat ini. Kalau saya nggak memuji nama Tuhan itu rasanya kurang pas ya. Karena kemarin itu Bapak Ibu Saudara sakit pinggang memang saya ya. Tetap gitu loh ya. Tapi hari ini sudah sembuh, disembuhkan Tuhan. Kita ingin memuji nama Tuhan sama Bu Ayu, ibu-ibu semua di tempat ini ya. Monggo, sama Edan. Zaman ini zaman monggo Bapak Ibu, kita maju ke depan, kita memuji nama Tuhan. Mari. Rasanya kalau kita tidak memuji itu sudah enak ya dari Gunung Kawi ya. Semuanya monggo.
tumende mring Gusti. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengumuman atau warta Gereja Isanutase Jemaat Karangkates edisi Minggu 30 Maret tahun 2025 untuk ibadah keluarga dan persekutuan lainnya untuk sementara ditiadakan. Berdoa masing-masing di rumah beserta dengan keluarga masing-masing, karena beberapa hari ke depan merupakan waktu berkumpul bersama keluarga. Puji Tuhan, untuk ibadah raya minggu depan tanggal 6 April tahun 2025, di mana perjamuan kudus akan kita nikmati sebagai persekutuan tubuh dan darah Kristus. Untuk worship leader akan dilayani oleh Ibu Yayu, kemudian untuk singer Ibu Yosia dan Ibu Yuni, untuk kolektan Ibu Rini dan Ibu Sakri dan syafaat akan dilayani oleh Bapak-bapak. Untuk petugas perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Sakri. Berikutnya untuk sekolah minggu edisi Minggu 6 April tahun 2025 akan dilayani oleh Ibu Yosia. Demikian pengumuman kita pada hari ini, dan saya sampaikan juga selamat berlibur bagi yang libur. Selamat mudik, hati-hati di jalan, bertemu dengan sanak saudara yang tercinta. Baik, bersama-sama kita akan naikkan kesabaran kita naikkan pujian doa Yabes. Baik, bersama-sama kita akan berdiri. bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan kami dalam setiap doa dan permohonan. Kami percaya, kami beriman kepada Tuhan bahwa Engkau akan melindungi kami, Engkau akan menaungi kami
dan bahkan dalam titik terendah sekalipun dalam kehidupan kami, Engkau tetap bersama di dalam setiap nafas hidup kami. Kami berdoa memberkati untuk hamba-Mu Bapak Evangelis Prayogo beserta dan keluarga. Tuhan memberkati dalam kehidupan pelayanannya, Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarganya, Tuhan memberkati dalam pekerjaan usahanya. Biarlah segala sesuatu yang dikerjakan semuanya hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim pelayanan suka dan rela, yang biarlah Tuhan juga memberkati tim pelayanan ini, masing-masing anggotanya. Tuhan berkati, bertambah-tambahkan kesetiaannya di dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah jerih lelahnya tidak akan menjadi sia-sia dalam Tuhan. Biarlah seluruh hidupnya boleh memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Yang berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan hadir dalam setiap pergumulan, Tuhan hadir dalam setiap keluh kesah kami, Tuhan hadir dalam setiap sakit penyakit kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan jawaban atas segala pergumulan dan doa kami. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, untuk situasi bangsa kami, politik, ekonomi, dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah bangsa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk situasi perjalanan di jalan-jalan raya ataupun juga di laut, di udara, sementara banyak orang yang melakukan perjalanan keluar kota. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang ingin berjumpa dengan keluarganya. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih jika pada saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memberikan persembahan kami dengan senang dan rela. Dan bila itu semua Tuhan, Engkau akan perhitungkan kesetiaan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, ini doa kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kita beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, marilah kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Angkatlah tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat. Jemaat dan kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang dijanjikan oleh Allah Bapa kita di surga. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya dan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita, memberkati kehidupan kita. Berkat terbaik yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan digenapi dalam kehidupanmu saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan pulang membawa berkat-berkat ilahi. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih. Kecil-kecil, anak kecil-kecil Tuhan cinta, ayo maju. Semua anak-anak. Semua anak-anak semua.
Iya, enggak terus. Kamu duduk situ wis. Kamu kene. Ayo agak merapat yuk. Ayo, Mak. Nanti masuk YouTube. SR ngarep, enggak iso. Kita nggak boleh kayak kita. Anak kecil, mikir dulu. Maju. Agak mikir. Berdiri aja. Ayo, papa dapat di pos. Kamu sini. Masa sepak bola. Ya. Saya langsung ngasih. Ayo. Wes. Enak. Hitung. 1, 2. Lagi, hitung. Ngomong sih. Iya, ngomong aja. Bapak Ibu, nanti kalau saya bilang SR, ya. Ayo. Contoh dulu ya. Ya. SR, Yes. melayani dengan Senang. Contoh, ya. Lagi. Contoh. Kita Lukas. 1, 2, 3. SR, Yes. melayani dengan ya, bisa kasih. Ya. Apa sih lagi? Apa sih sama dia? Tapi dhisik Kau istilah dikenek lho.